Thank you, Jafar. Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran bang? Oke, bentar. Thank you, Jafar. Saudara, kenalin gue Ahmad Faridul Fitar, Teknik Elektronika juga. Di sini sebagai pengisi aktif untuk mata kuliah aljabar linear. Oke, izin share screen ya. Oke, udah kelihatan belum? Kelihatan bang aman. Oke. Pertama ini kita mau bahas tentang sistem persamaan linear dulu. Jadi sistem persamaan linear itu apa? Sistem persamaan linear itu adalah sistem persamaan yang linear. Ya, sesuai namanya sistem persamaan linear. Nah, tujuannya kita di sini pelajarin apa? Kita pengen nyari solusi untuk sistem persamaan linearnya. Solusinya itu adalah titik perpotongan, ya, titik perpotongan garis yang dibentuk oleh persamaannya. Kalau untuk kasus tiga dimensi itu, ya, titik perpotongan yang dibentuk oleh permukaannya, permukaan. Nah, eh, solusi dari sistem persamaan linear itu ada tiga jenis. Yang pertama tuh ada yang punya nol solusi kayak gini. Dia bentar, hampir. Nah, kayak gini. Dia ini nggak ada solusinya karena dia paralel kan, nggak ada titik potongnya. Jadi ini nggak ada solusinya. Ada yang satu solusi. Nah, ada juga yang punya solusi banyak kayak gini nih. Nah, ini berhimpitan garisnya. Kalau di tiga dimensi ini ada yang solusinya membentuk garis. Ada juga yang solusinya membentuk eh, plane atau permukaan eh, untuk tiga dimensi. Oke, lanjut. Nah, sistem persamaan linear itu kita bisa susun jadi yang namanya augmented matrix. Jadi tiap elemennya itu adalah koefisien dari SPL-nya dan kolom terakhirnya itu adalah eh, konstanta dari sistem persamaan linearnya. Misalnya kita diberi sistem persamaan sebagai berikut ya. Nah, kalau kita bikin jadi augmented matrix berarti kita lihat koefisien masing-masingnya. Kalau persamaan pertama, koefisien pertamanya itu satu, satu, dua. Jadi kita bisa tulis dia satu, satu, dua. Nah, yang kedua, dia itu dua, empat, tiga. Dua, empat, min tiga ini ada minusnya ya. Dua, empat, min tiga. Dua, empat, minus tiga. Yang tiga ini, tiga, enam, minus lima. Ya, nggak kelihatan. Tiga, enam, minus lima. Nah, untuk kolom terakhirnya bisa kita tulis eh konstantanya jadi 9, 1, 0. Nah, ini augmented matrixnya. Nah, lanjut. Ada dalam untuk membantu kita menyelesaikan SQL ini, kita bisa pakai yang namanya elementary row operation atau OBE. Eh, di sini OBE ini banyak apa ya? Banyak notasinya ya. Ada yang nulisnya R begini, ada yang H. Pernah lihat waktu itu ada yang H. Ya. Terus pokoknya ada banyak ya. Ini maksudnya gimana? Ini tuh R2 itu row 2. Row 2 itu sama dengan row 2 yang sekarang dikurang 4 kali row 1. Jadi kalau kita hitung nih, matriks ini, row 2 nih, dikurang 4 kali row 1. 4 kali row 1 berarti 4, 8, 12. Ya kan? Jadi 4 dikurang 4. Bentar. Ininya, ininya kan 4, 8, 12. 4 dikurang 4 jadinya 0. Ini kita ubah jadi 0. 5 dikurang 8 minus 3. Ini kita ubah jadi minus 3. Ini 6 kurang 12 kita ubah jadi min 6 ya. Min 6. Nah, jadi nanti dia berubah jadi 0, min 3 minus 6 ya. Terus
dari sini kan kita tahu ya, augmented matrix itu kan tadi bentuknya kalau diingat kayak gini ya nanti. Nah, kayak gini ya. Ini tuh koefisien untuk variabel-variabelnya. Jadi ini kalau yang ini tuh koefisien untuk variabel satu, variabel variabel x2, variabel x3 di sini. Kalau yang ini kalau kita lihat, nah, berarti min 3 ini adalah eh, kalau kita misalin ya, misalnya ini x1 sama jangan x1 deh, x sama y. Berarti minus 3 ini adalah koefisien dari y. Jadi bisa ditulis persamaannya. Jadi kita bisa dapat y-nya. Nah, yang baris pertama juga kita bisa tulis juga gini kan. Jadi satu x satu x ditambah 2 y. Y-nya udah tahu, udah dapat, kita masukin. Nah, akhirnya bisa dapat nilai x-nya. Itu cara menyelesaikan sama linear dengan oke. Oke. Nah, jadi ada yang namanya ini kalau ada pertanyaan tanya aja ya. Jadi ada yang namanya row echelon form. Row echelon form itu apa? Row echelon form itu adalah bentuk matriks yang bentuknya tuh di setiap baris eh, elemen pertama setiap baris itu adalah angka satu, namanya leading one. Nah, di bawah leading one itu harus nol. Kayak gini contohnya ya. Ini leading one-nya, bawahnya nol ya. Ini leading one-nya di sini, bawahnya nol. Ini di sini bawahnya nggak ada lagi kan. Dan kalau ada yang nol semua harus ditaruh di paling bawah begini. Yaitu row echelon form. Ada juga yang bentuknya tuh namanya reduce row echelon form. Bedanya apa? Bedanya kalau row echelon form ini yang harus nol tuh di bawah leading one aja. Tapi kalau reduce row echelon form di atas leading one itu harus nol juga. Jadi ini harus nol, ini harus nol. Itu reduce row echelon form. Oke, ini kita contoh soal SPL. Eh, kita punya sistem bersamaan gini, satu x tambah 2 y sama dengan 3, 4x tambah 5 y sama dengan 6. Nah, ini kita bisa yang bisa kita lakukan adalah gimana? Kita bisa eh hilangin empatnya. Gimana caranya? Yang satunya ini kita kali 4. Jadi R2 dikurang, ya kan? Jadinya nanti ininya hilang, ininya jadi 5 dikurang 8. Jadi eh ini dikurang 8, jadinya minus 3. Oke. Nah, eh kita udah dapat nih leading one pertamanya nih. Ini leading one pertama kita. Nah, kita mau nyari leading one baris keduanya. Caranya gimana? Ini kan masih bentuknya masih minus 3 ya. Ini kita bagi dengan minus 3 biar dia jadi satu baris ini ya. Baris ini kita bagi dengan minus 3 biar dia jadi satu. Nah, ini udah berbentuk row echelon form. Nah, proses kita yang dari tadi kita lakuin itu untuk mengubah suatu matriks augmented jadi reduced echelon form itu namanya Gaussian elimination. Nah, kalau pengen mengubah dari row echelon form ke row reduced echelon form, ada yang namanya Gauss-Jordan elimination. Jadi ini duanya ini kita ubah jadi nol ya. Ya, caranya berarti R1 itu banget sih. R1 dikurang ya dikurang 2 kali R2 ya kan. Nanti dia berbentuk raw reduced echelon form kayak gini. Nah, persamaannya itu jadinya ini y sama dengan 2 langsung ya. Jadinya nggak kalau tadi kan kita perlu substitusi dulu ya. Kalau ini enggak. Jadi kita langsung aja x sama dengan minus 1. Ini
keuntungan kita mengubahnya ke raw reduce echelon form. Ini namanya Gauss elimination. Oke. Nah, eh, sistem linear persamaan sistem linear sistem persamaan linear yang homogen itu yang homogen yang konstantanya nol, semua konstantanya nol disebut SPL homogen. SPL homogen ini ada dua jenis solusi. Yang pertama itu solusi trivial. Itu kalau eh, solusinya tuh nol semua, semuanya nol. Itu solusi trivial. Solusi non trivialnya gimana? Solusi non trivialnya itu ya berarti nggak nol, ada angka lainnya untuk persamaan dua dimensi ya. Misalnya kan eh, persamaan SPL untuk dua dimensi ini kan kita perlu dua samaan ya. Jadi misalnya dia persamaannya melewati titik nol, dua-duanya melewati titik nol. Nah, jadinya solusinya itu ada dua. Jadi dia punya solusi trivialnya karena dia melewati nol nol dan dia punya solusi non trivial juga. Nah, ini kasus khusus aja sebenarnya untuk yang dua dimensi. Oke. Untuk SPL tadi ada pertanyaan? Aman, Nggak Bang. ada ya? Oke. Berarti bisa dilanjut ke soal. Nah, soal diktat. Di sini kita disuruh mencari nilai X, Y, Z dari sistem bersamaan berikut ya. Nah, biar memudahkan kita bisa misalkan X kuadrat itu jadi X, Y kuadrat itu jadi Y, Z kuadrat itu jadi Z. Nah, ini kita tulis dulu persamaannya. Sorry ya, tulisannya jelek. Ini kita ubah ke bentuk, oh nggak muncul ya? Bentar, sorry, sorry. Udah muncul belum sekarang? Udah, Bang. Oke, sorry, sorry. Nah, ini kita ubah ke bentuk augmented matrix tadi. Jadinya kan koefisiennya satu, ini satu, ini koefisiennya satu, ini min satu, ya kan? Ini dua, ini dua, ini satu, ini minus satu. Ya, belum. Nah, kita tulis konstantanya. Nah, ini bentuk augmented matrixnya. Sekarang kita mau menyelesaikan matriksnya. Kita udah dapat angka satu nih di sini. Udah enak. Jadi kita bisa langsung aja untuk eh, apa namanya mengenolkan di bawahnya. Caranya gimana? Ya berarti ini R2 dikurang R1 langsung R3 dikurang 2R1. Oke, jadi oh, 1 ini jadi -2. Eh, ya.
dia menjadi minus depan. Oke. Nah, terus kita udah nih, udah nemu leading one di baris pertama. Sekarang kita mau di baris keduanya. Nah, pertama kita bikin dulu ini jadi satu. Ya, jadi ini kita bagi R2-nya ini kita bagi minus 2. Ini nanti waktu ujian kalau bisa ditulis ini ya, ditulis prosesnya. Nol, satu, minus setengah, minus satu. Hmm. Ternyata tulisan gue jelek. Oke, nah sekarang kita ke bawahnya. Caranya gimana? R3, yang dengan R3 ditambah R2. Ya kan? Jadinya satu, 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 nol, nol, satu, setengah, satu. Ini jadi ini nol, ini jadi nol. Eh, Bentar. Ya, ini jadi 7 per 2 ya. 7 per 2. Ini jadi 7. Ya, 7. Ya, ya. Terus kita mau ngubah ini leading one di baris ketiga jadi satu. Caranya gimana? Ya, 1 kali minus 27. Terus, satu, 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 tiga, tiga. Nah, ini udah jadi row echelon formnya ya. Sekarang kita mau ubah ke row reduce echelon formnya. Berarti kita hilangin nih atasnya. Dari sini dulu kita mulainya nih. Jadi ini berarti jadinya R2 ditambah ya. Jadi jadinya R1 dikurang R3. Jadi ditambah satu, satu, ya, satu, 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 hmm. Nah, sekarang kita bikin nol ini R1, R3. R1, R1, nol dua, satu, nol, nol, dua. Ya. Oke, semua nih. Jadi ini lihat nih.
berarti Z-nya itu plus minus akar 2, Y-nya 2 juga, berarti Y-nya itu plus minus akar 2. X yang 2 juga, berarti X-nya itu plus minus akar 2. Oke. Eh, soal nomor satu ada pertanyaan? Ketemu ya hasilnya. Nggak ada ya? Oke. Kita balik lagi ke ini. Lanjut ke matriks. Oke. Jadi, matriks itu ukurannya itu dilihat dari jumlah barisnya dulu, baru kolomnya. Jadi, kalau di sini lihat ya, 2 kali 3. Jumlah barisnya ada 2, 1, 2. Kolomnya 3, 1, 2, 3. Satu, satu, satu baris, 2 baris, 3 kolom. Nah, eh, kalau ada matriks A yang garis kolomnya itu n sama jumlahnya, itu namanya matriks kotak, matriks square yang punya order n, punya order n. Nah, kalau apa namanya, elemen di tengah, elemen yang di akhir ini namanya diagonal, diagonal dari A. Kalau misalnya atasnya hilang, nanti jadi atasnya nol, nilai atas diagonal nol, itu namanya eh, matriks segitiga bawah. Kalau bawahnya nol, berarti jadi matriks segitiga atas. Nah, oke, perkalian matriks. Kalau gimana caranya kita tahu matriks itu bisa dikali? Kita lihat dari ukurannya. Di sini ada matriks M kali R, berarti dia punya M baris, dikali R kolom, M kali R. Terus ada matriks B, R kali N, dia punya R baris, dikali N kolom. Kita lihat bagian dalamnya nih, inside-nya. Berarti kolom dari A sama sama baris dari B itu harus sama ukurannya. Kalau pengen bisa dikali. Kalau sama berarti dia bisa dikali. Nah, hasilnya matriks ukuran berapa? Bisa dilihat dari yang terluarnya nih. Jadi M, N. Jadi ukuran itu M kali N. Jadi A, misal A dikali B, jadinya M kali N ukurannya. Oke, contoh misalnya matriks 3 kali 4 sama matriks 4 kali 7. Ini dikali bisa nggak kira-kira? Bisa kan? Karena ininya 4, ini juga 4, dalamnya 4 kan. Hasilnya berapa? Hasilnya itu 3 dikali 7 luarnya. Jadi A dikali B itu hasilnya 3 kali 7. Oke, selanjutnya perkalian matriks. Perkalian matriks itu dia baris dikali sama setiap kolomnya. Jadi kalau kita ambil contoh ini misalnya, ini jadinya eh, 1, 2, 4 ini dikali sama kolom ini. Jadi 1 dikali 1, 2 dikali minus 2, 4 dikali 7. Kalau dihitung, 1 dikali 1 ditambah 2 dikali minus 1 ditambah 4 dikali 7. Jadinya berapa? 1, 2, tambah 28, 26. Eh, 27. Jadi 27. 27 untuk eh, baris dan kolom pertamanya. Jadi elemen hasil perkalian matriks itu bisa diketahui dari baris dan kolom yang dikali. Jadi misalnya ini baris satu dikali sama kolom satu, itu menghasilkan elemen baris satu kolom satu. Ini. Kalau misalnya ini baris 2 dikali kolom satu, nanti menghasilkan elemen baris 2 kolom satu. Jadi kalau misalnya ini kita kali ini 2 dikali satu 2, 6 dikali min satu 6, min 6, 0 dikali 7 0. Ini min 4. Jadi ntar hasilnya 27 minus 4. Oke,
Nah, tadi kan matriks jadi bikin jadi augmented matrix ya. Tapi ini kita bisa ubah juga ke bentuk kayak gini. Jadi ini namanya coefficient matrix. Kalau misalnya ini pengen balik lagi kita kali aja. Jadi ini kita kali ini. Kan jadinya nanti matrix jadinya ini ya penjumlahan ini. Oke. Eh, terus ada transpose matrix. Transpose itu apa? Transpose itu dia menukar baris dan kolomnya gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini baris satu kan isinya A11, A12, A13, A14. Ini baris satu. Nanti kalau ditranspose, baris satu ini jadi kolom satu. Ya. Jadi A11, A12, A14. Ya. Begitu juga untuk baris 2 dan baris 3. Misalnya kita ambil contoh B. Kita lihat ini baris satunya itu 23. Nanti dia masuk jadinya kolom satu. Baris 2-nya 14. Jadi kolom 2. Baris 3-nya jadi kolom 3. Jadi kita tukar. Ini kalau ini adalah B transpose. Nah, ini ada sifat-sifatnya ya. Kalau matriks A ditransposin terus ditransformasi lagi dia bakal balik lagi. Nah, terus nah, ini yang penting nih. Jadi kalau ada matriks A dikali B habis itu ditransposin itu sama dengan matriks B transpos dikali A transpos jadi kebalik ya, dibalik jadinya. Ini yang penting. Ini ada properti operasi aritmatika matriks. Nah, urutan di perkalian matriks itu penting ya karena tadi kan kalau kita lihat kan ada ukurannya, beda ukuran ya. Misalnya 2 dikali 3 sama 3 dikali 4 gitu. Eh, ya ini bisa dikali. Tapi kalau misalnya kita balik 3 kali 4 2 kali 3 nggak bisa jadi nggak bisa dikali. Makanya urutan itu penting. Lihat juga kalau misalnya walaupun matriksnya kotak juga walaupun sama ukurannya, dia hasilnya bisa beda ya. Ini misalnya A dikali B hasilnya begini, B dikali A hasilnya begini. Jadi urutan itu penting dalam perkalian matriks. Oke, ada yang namanya matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Matriks yang kalau dikalikan dengan suatu matriks lain, kan menghasilkan matriks lain itu. Jadi misalnya A dikali identitas, hasil A lagi. Identitas dikali A, hasil A lagi. Nah, gimana cara mendapatkan identitas? Matriks A dikali yang namanya inverse dari A. Jadi kalau matriks A dikali inverse dari A itu menghasilkan identitas. Atau inverse dari A, kita kali A, hasilnya identitas juga. Nah, untuk matriks 2 kali 2 bisa dicari begini. Ini ada rumusnya. Untuk matriks 2 kali 2. Atau atau kita bisa pakai ini. Ini gimana caranya? Jadi matriks yang kita pengen cari inverse-nya kita tulis sebelah kiri. Terus matriks eh identitas kita terus sebelah kanan. Kita bikin augmented matrix kayak gini ya. Nah, kita lakukan OBE terus sampai yang sebelah kirinya ini jadi identitas. Nanti matriks sebelah kanan ini adalah matriks inverse-nya. Oke. Ya, terus ada matriks diagonal dan matriks segitiga. Matriks diagonal ini dia unik kalau di inverse dia tuh hasilnya satu per elemennya. Jadi D1 jadi satu per D1, satu per D2 gitu. Ini matriks diagonal. Kalau matriks ini matriks segitiga. Ini segitiga atas, ini segitiga bawah. Nah, hasil perkalian dari segitiga bawah dan segitiga bawah lainnya itu menghasilkan segitiga bawah lagi. Terus transpose dari segitiga bawah itu segitiga atas. Nah, ada yang namanya matriks simetri. Matriks simetris. Matriks simetris itu apa? Matriks yang eh, di atas dan bawah diagonalnya tuh sama. Jadi kita lihat ini diagonalnya kan. Dia itu sama 4, 4, 5, 5, 0, 0. Ini matriks simetri ini kalau untuk lebih formalnya bisa tulis begini.
Kalau pengen dapat matriks simetri gimana? Simetris gimana? Kita kali matriks A-nya, matriks A, suatu matriks A dengan transposnya. Dia akan menghasilkan matriks simetris. Atau A dengan transposnya. Oke, terus ada transformasi matriks. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi, kita misalnya punya titik X ya. Kita punya titik X. Kita kalikan sama matriks TA. Dia akan berubah ke suatu kodomen. Jadi dia itu mentransformasi suatu vektor ya, suatu vektor ke bentuk vektor lainnya. Nah, caranya itu di, dikalikan. Jadi matriks A ini dikali sama vektornya. Nanti menghasilkan bentuk baru. Oke, untuk matriks ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Kita lanjut determinan. Nah, gimana sih cara nyari determinan? Cara nyarinya itu kita bisa pakai rumus ini. Ini ribet rumusnya maksudnya gimana? Nah, A itu apa? A itu adalah elemen dari matriks. Misalnya kita punya matriks satu 2 2 1. Berarti AIJ-nya itu misalnya satu 2 gitu. I-nya itu baris, J-nya itu kolom. M-nya itu apa? M-nya itu minor. Minor itu apa? Minor itu adalah kelihatan sih. Nih, misalnya kita A11 berarti satu kan. Nah, minornya itu caranya gimana? Kita lihat A11 itu baris berapa kolom berapa? Ba- Nah, baris 5 kolom A1-nya kita coret, kita hapus. Elemen yang tersisa itu membentuk matriks yang namanya matriks minor. Nah, jadi misalnya kita mau cari ini, misalnya, berarti kita lihat dulu A1-nya berapa. Oh enggak, ini. Nah, untuk melakukan mencari determinan itu kita bisa melakukan yang namanya cofactor expansion. Tadi yang namanya itu namanya cofactor expansion di satu baris atau satu kolom aja. Misalnya kita mau di kolom pertama, di baris pertama. Di baris pertama yang pertama itu adalah ini A11 kan berarti. Karena dia di baris pertama kolom satu. Kita tulis dikali negatif satu. Barisnya satu, kolomnya satu. Jadinya dua. Nah, minornya gimana? M-nya itu apa? M-nya itu determinan minor. Nah, kalau kita coret, jadinya 23. Itu juga yang ini kita tambah, kita cari juga. Ini yang satu, ini baris pertama, kolom dua, berarti tiga. Gitu ya. Ya. Nah, kira-kira gitulah caranya. Terus sampai ke yang ini, untuk satu baris. Nah, nanti bakal ngebentuk kayak pola gitu. Positif negatifnya tuh berselang-seling. Karena kan dari sininya. Bentar.
kita bisa, kan tadi kita bisa lakukan faktor expansion di baris dan kolom mana aja ya. Kita bisa pinter-pinter milihnya. Dan kita memilih kita milih di baris atau kolom yang banyak nolnya. Karena kan tadi kalau misalnya kita lihat ini, misalnya ini nol, ini jadi hilang kan satu satu barisan, satu apa, satu elemen. Jadi kalau misalnya banyak nolnya, makin sedikit operasi yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari matriks A ini, kita bisa ambil kolom ini ya, kolom 2. Jadi kita ambil matriks satunya aja. Nanti bentuknya begini, D-nya 1, karena ini 1 ya. 1 dikali eh, minus 1, ini baris berapa? Ini baris 2, kolom 2, berarti 4, 4, 1 ya. Nah, benar. Jadinya dia positif. Nah, kalau udah gini, kita lakukan hal yang sama lagi. Kita cari yang banyak nolnya, yaitu yang ini kan, kolom 2. Jadi nanti begini, kamu determinannya. Jadi ini bisa mempermudah untuk penghitungan. Kalau misalnya ada eh, matriks, kita cari dulu baris atau kolom yang paling paling banyak nolnya. Nah, ada sifat matriks segitiga. Matriks segitiga, matriks segitiga atas bawah atau diagonal. Itu determinannya adalah perkalian dari diagonalnya. Jadi ini segitiga atas kan. Jadi ini determinannya itu 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Jadinya 12, 24 ya. Ini 24. Oke. Nah, selain itu determinan kita bisa cari juga dengan OB. Caranya gimana? Ini ada hubungan-hubungannya ya. Kalau kita faktorin satu baris, nanti dia determinannya jadi begini. Kalau kita tukar, kalau kita tukar barisnya, dia jadi negatif. Kalau kita lakukan OB itu, kita lakukan multiple kayak OB gitu biasa, nanti dia bakal sama aja. Ini dia cara untuk mencari determinan. Oke, nah ini eh, sifat-sifat beberapa sifat determinan ya. Ini determinan dari K skalar A, K dikali A, itu sama dengan K dikali N. N itu adalah ukurannya. Jadi misalnya matriks N kali N, berarti N itu ukurannya. Determinan dari A. Kalau kita lihat determinan A-nya. Kenapa gini? Kalau kita lihat di contoh yang atas ya, di hubungan yang atas. Ini, K ini, B ini kan sama aja kayak kok baris satu dikali K ya. Kalau misalnya semua baris dikali K, jadinya ininya ada 3 kali. Jadinya pangkat 3. Ya, gitu. Terus, eh, terus ini misalnya perkalian matriks, hasilnya itu determinan A dikali determinan B. Determinan dari A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Buah matriks kotak itu, matriks bujur sangkar, invertible jika dan hanya jika determinannya nggak nol. Kalau determinannya nggak nol, berarti dia bisa di inverse. Kalau kalau dia nol, dia nggak bisa di inverse. Oke. Nah, eh, tadi kan kita udah lihat kofaktor ya. Nah, kalau misalnya setiap semua isi matriksnya kita lakukan ekspansi kofaktor. Jadi misalnya ini kita lakukan eh, ekspansi kofaktor di elemen ini, di entry sini. Nah, nanti kalau misalnya kita transpose, namanya itu adalah matriks adjoint. Jadi contohnya misalnya ya, satu dua. Kofaktornya misalnya ini satu tambah satu. Satu ini kita coret, kita cari minornya. Empat, determinannya empat, empat. Karena dia satu doang. Dikali eh minus satu.
Satu dikali. Ini baris satu, kolom satu berarti dua. Kali empat. Satu dikali empat, empat. Berarti dia empat. Dua sekarang. Dua berarti ini. Nah ini dia di baris satu, kolom dua, berarti tiga kali tiga ya. Ih, nggak kelihatan nih. Jadi ini negatif tiga. Terus ini juga sama. Bentar, bentar. Nah, ini, mana dong? Jadinya dua. Dua ini baris kedua, kolom satu. Tiga ya? Dua. Berarti ini min dua. Terus empat. Ini satu. Ya, ini satu. Ini namanya matriks kofaktor. Kalau kita transpose ini, jadinya empat. Nah, ini namanya matriks adjoin. Jadi ini kofaktor, ini adjoin. Oke, kira-kira gitu. Nah, matriks adjoin ini buat apa? Matriks adjoin ini bisa dipakai buat cari inverse. Kalau kita lihat tadi rumusnya, rumus dari inverse. Nih, ini tuh sama aja kayak satu per determinan dikali matriks adjoinnya. Ini kan, betul banget. Nah, iya kan? Jadi A inverse sama dengan satu per determinan dikali adjoin dari A. Oke. Nah, itu juga, nah kita bisa menyelesaikan SPL itu pakai yang namanya Cramer rule. Itu caranya gimana? Jadi kita cari determinan dari A, misalnya kita ada determinan teks A, kita cari determinannya, terus kita punya bentuknya tuh A, X dengan B gitu. A-nya itu matriks koefisien tadi ya, X-nya itu yang pengen kita cari. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa cari determinan A dulu, terus kita cari determinan A yang udah dimodif. Modifnya gimana? Jadi misalnya kita mau nyari X, yang pertama, X1 misalnya. Berarti kolom satu A diganti kolom B, diganti sama B. Terus cari determinannya. Nah, terus habis itu dibagi sama determinan A. Nih, sama gitu juga X2. Berarti B-nya itu gantiin kolom 2 dari A. Gitu. Terusnya. Oke, untuk determinan ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Lanjut dulu Bang, mau berarti. nanya bang, Oh, apa? itu kan Silakan. determinan kepake buat nyari inverse ya. Kalau adjoin Ya. 3 kali 3 ada contohnya nggak bang? Sorry masih miss. Ajuan ketiga kali tiga. Oke. Ini gua asal aja ya, matriksnya. Oke. Pertama kita cek elemen satunya dulu ya, yang ini. Berarti ini kan dicoret. Kita lihat minornya. Cari determinannya berapa? 4 dikali 9 dikurang 5 dikali 8. 36 dikurang 40 ya. Negatif 4.
Nah, ini dia positif ya. Karena kan dia dari satu sama kolom satu dia positif, jadinya dia minus 4 tetap. Terus untuk ini kita tim ketemu 2 7 ini berapa tadi ya? 5 ya? 5, 5. Ini cari determinannya. Ya kan? Berarti ini 35. Berapa tuh? Bentar. Itu yang 35 minus 17. Nah, ini dia negatif. Tapi dia minus 17. Terus lanjut yang ini. 2 4 7 8. 2 dikali 8. Nah, ini bakal diulang-ulang terus sampai semua semua elemen matriksnya dicari ekspansi kofaktornya ya. Cari kofaktornya ya. Nanti ketemu bentuk matriksnya. Gitu. Jadi kalau udah ketemu di transpose aja. Kalau di transpose itu namanya matriks keduanya. Oke. Jelas Aman, atau Bang. masih kurang jelas? Aman, aman. Nah, ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke ruang vektor Euclidean. Jadi eh, ada yang namanya vektor. Vektor itu apa? Vektor itu dia ada arah, ada besarnya, ada panjang, ada magnitudnya. Ini dia punya titik awal, dia punya titik akhir. Nah, vektor yang ekuivalen atau sama itu dia vektor yang arahnya sama dan magnitudnya sama juga. Terus kalau kita mau jumlahin vektor, kita bisa pakai teknik jajar genjang. Jadi vektor satunya di sini, vektor duanya di sini, nanti hasil penjumlahannya itu vektor yang dibentuk oleh jajar genjang atau juga cara sendiri ya. Gini. Jadi kita kita sambungin dulu vektor satu, terus dari ujung vektor satu ini lanjut vektor dua. Nah, vektor total itu vektor satu ke ujung vektor dua. Kayak gitu. Itu untuk penjumlahan. Nah, ini sifat-sifat penjumlahannya aja. Dia bisa dibalik, dia asosiatif. Oke, nah ini adalah perkalian skalarnya. Jadi kalau vektor V kita kali suatu skalar, dia nanti panjangnya itu berubah, tapi arahnya nggak berubah. Kalau kita kali negatif, dia arahnya yang berubah. Kalau kita kali negatif, arahnya jadi kebalikannya. Kira-kira gitu. Oke. Nah ini kalau vektornya nggak dimulai dari origin. Kalau tadi kan dia dari origin ya. Kalau ini dia misalnya vektor P1 ke P2. Nah, ini caranya gimana? Jadi kita lihat dulu titik titik awal, titik akhir dikurang titik awalnya. Jadinya X akhir dikurang X awal, di akhir dikurang di awal. Nah, ini matriks. Ini vektor P1, P2-nya. Kalau ini untuk dua dimensi, ini untuk tiga dimensi. Itu. Ini ada sifat-sifat aritmatikanya. Nah, eh, vektor itu, suatu vektor bisa vektor W, bisa disusun dari kombinasi linear dari vektor-vektor lain. Maksudnya gimana? Jadi misal vektor W itu bisa disusun dari misalnya vektor ini. Nah, ini misalnya vektor 2 kali U, ini 3 kali V.
Nah, menghasilkan W. Nah, ini berarti dia W itu adalah hasil kombinasi linear dari V dan U. Gitu kira-kira. Jadi itu namanya kombinasi linear. Kalau kita tulis secara ini, misalnya vektor 3U-nya itu 1, 2. U-nya ini 1, 2. Terus 2P, P-nya tadi misalnya 24. 23. Nah, itu berarti vektor U-nya tuh ini dihitung aja 2 kali 1, 2. Dengan 24 ditambah 4, 6. Jadinya 6, 10. Ini vektornya. Kira-kira. Tuh. Nah, terus ada magnitude. Magnitude ini ngukurnya, hitungnya mirip-mirip Pitagoras ya. Jadi komponen-komponennya itu dikuadratin, terus dijumlahin, terus diakar. Misalnya kita punya vektor 3, 4 gitu. Jadi magnitudenya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 9 tambah 16, 25. Berarti 9, 5. Itu kira-kira. Nah, kalau misalnya vektor P1, P2 tadi yang nggak dimulai dari 0, berarti ya dicari dulu X1 kurang X1, X2 kurang X1-nya, Y2 kurang X1-nya, terus kita kuadratin. Itu. Ini sifat aritmetikanya. Nah, ada vektor unit. Vektor unit itu apa? Vektor yang panjangnya cuma satu. Panjangnya sih 1 unit. Jadi kita mau tahu arahnya aja. Cara dapetinnya gimana? Cara dapetin itu kita misalnya punya vektor V. Kita cari dulu magnitudenya. Jadinya kita V, kita bagi magnitudenya. Jadinya itu adalah vektor unit. Nah, proses mengubah suatu vektor jadi vektor unitnya itu namanya normalisasi. Jadi kita menormalisasi V gitu. Nah, ada di R ada vektor unit basis gitu standar yang biasanya dipakai yaitu I sama J. I itu 10, J itu 01, atau kalau untuk tiga dimensi IJK 100, 010, 01 gitu. Terus ada dot product. Dot product ini ya bisa dihitung dengan magnitud vektor U dikali magnitud vektor V dikali cosnya. Terus eh, kita bisa rearrange, kita nyari cosnya nanti bentuk begini untuk mencari cosinus sudut antara dua vektornya. Nah, kalau kita mau nyari sudutnya berarti kita arkos aja. Nanti ketemu sudutnya. Nah, ada juga caranya itu mencari dot product itu dengan mengalihkan tiap elemennya. Kayak misalnya ini 1, 2 didot dengan 2, 4 gitu. Berarti 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 4, 8. Berarti dot produknya itu 10. Hasil dot product itu akan selalu berbentuk skalar. Nah, kalau misalnya kita ada contohnya. Nah, udah, gitu aja. Ini ada bentuk ini eh, sifat khusus. Jadi misalnya ada U tambah V, panjangnya itu dikuadratin sama ditambah U dikurang V kuadrat itu sama dengan 2 kali U kuadrat tambah V kuadrat. Nah, ini eh, dot product ini bisa kita pakai buat nyari persamaan garis atau persamaan permukaan. Jadi misalnya kita punya satu titik, titik ini, titik P, titik P di garis, suatu garis. Nah, kita tahu vektor normalnya. Jadi kita bisa hitungnya dengan rumus ini. Ini dapatnya dari mana? Nah, vektor normal itu apa sih? Vektor normal itu kan vektor yang perpendikular ya, atau yang tegak lurus. Artinya kalau kita lihat dari ini, tegak lurus, berarti 90 derajat, berarti nilai nilai cos produk itu nol.
Nah, berarti N sama P itu harus sama dengan 0. N, P-nya itu berapa? P-nya itu adalah X dikurang X 0. Iya, sama dia dikurang dia 0. Dengan 0. Nanti ketemu bentuk kayak gini. Nah, kalau misalnya kita di apa? Dikasih persamaannya aja. Koefisien-koefisiennya itu adalah vektor normalnya. Jadi misalnya kita punya AX tambah BY. Ya, berarti vektor normalnya itu adalah A sama B. Misalnya A, B, C, AX, BY, CZ, D sama dengan 0. Berarti vektor normalnya itu A, B, C-nya. Gitu. Terus ada proyeksi. Nah, proyeksi itu, jadi misalnya kita punya vektor, vektor U sama vektor A. Proyeksi U ke A. Ini maksudnya tuh yang kecil ini tuh yang kita lakukan, yang kita jadikan tempat proyeksinya. A-nya ini. Yang gedenya itu yang kita proyeksikan. Yang ini. Rumusnya apa? Rumusnya gini. U dot A dibagi magnitudo A kuadrat dikali vektor A. Nanti ketemu vektor proyeksinya. Nah, ada namanya proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal itu apa? Dia tuh tegak lurus terhadap A-nya. Cara nyarinya gimana? Vektor U dikurang vektor ini ya. Vektor proyeksinya. Eh, gitu kira-kira. Nah, ini panjangnya itu bisa dihitung dari absolut dari U dot A dibagi panjang A. Nah, kita bisa juga nyari hmm, titik, satu titik ke satu permukaan. Caranya pakai rumus ini. Jadi misalnya kita punya permukaan ini AB, AX, BX, AX, BY, CZ plus D ini sama dengan 0. Kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai koefisien-koefisiennya untuk mencari jaraknya. Oke, terus ada yang namanya cross product. Cross product itu perkalian antar vektor. Nah, ini kalau untuk vektor tiga dimensi, ya hitungnya gini. Jadi ini determinan ini determinan U2, U3, V2, V3 dikurang determinan ini sama ini. Ini sebenarnya kayak determinan di atas ya. Tapi ini dijabarin. Jadi sebenarnya kalau mau mudah kita ingat aja ini. Jadi vektornya itu kita bikin jadi baris. Vektor yang pertama, vektor yang pertama itu baris yang pertama, vektor kedua baris kedua. Nanti ketemu hasilnya. Nah, hasilnya itu akan selalu berbentuk vektor yang tegak lurus terhadap keduanya. Panjangnya itu sama dengan eh, magnitude U dikali V dikali sin sudut antar vektornya. Jadi makin lebar sudutnya makin besar. Karena sin 90 kan dia satu ya. Arah arah hasil vektornya itu bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanannya. Kira-kira gitu. Oke. Nah, eh, misalnya kita punya vektor nih. Misalnya punya determinan matriks, matriks. Nah, determinan absolute value determinannya itu apa? Itu adalah luas yang dibentuk dari vektor-vektor yang menyusun barisnya itu. Nih, misalnya ini vektor U, ini vektor V. Kita cari determinannya, kita susun jadi matriks ya kan. Kita cari determinannya, terus kita cari nilai mutlaknya. Nanti ketemu nilai, nah itu adalah luas ini, luas paralelogram.
dari jarak pinjamnya yang dibentuk oleh vektor-vektor ini. Kalau untuk tiga dimensi berarti ya volume apa itu? Volume parallelepiped. Kira-kira gitu. Nah, volume parallelepiped itu determinan ini bisa juga dihitung. Caranya begini. Jadi misalnya kita punya eh, bentuk begini, bisa kita ubah jadi begini. Ini aja, aritmetikanya aja. Oh, enggak, ini ruang faktor umum. Sorry. Berarti udah. Untuk ruang faktor Euclidnya ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kita ke soal kualitas. Ini determinan dulu harusnya tadi ya. Udah nggak apa. Kita dikasih matriks 2, 5, 4. 0, ini alfa. Alfa. Kita tahu determinannya 1. Nah, eh tadi kan kita tahu caranya kalau mau mempermudah kita cari yang banyak nolnya. Yang banyak nolnya itu kan garis ini ya, garis ini. Berarti kita hanya perlu meninjau ini aja. Ini baris kedua, kolom 1, berarti 3, dikali nilai sininya tuh domin 1, kali minornya. Minornya itu, nah, aduh, 54, 1, ya, dengan 1. Ini negatif, negatif ketemu negatif, positif, sininya 1 alfa. Ini jadinya 5 dikali alfa dikurang 4. 1, jadinya ini 5, 5 alfa, alfanya itu 1, ketemu alfanya. Kira-kira begitu. Ada yang mau tanya apa kecepatan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini untuk ruang vektor Euclidean. Kita dikasih vektor 2, 2, 0, 2, 1, 1. Disuruh nyari besar sudut yang dibentuk antar vektor ini. Nah, tadi kalau kita lihat rumusnya, ini besar sudutnya itu adalah cosinus, arcosinus, U dikali V, dibagi magnitude dari U, magnitude dari V. Kita cari dulu dot produknya. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 1, 2. 0, 0. Itu dot produknya 6. Kita cari magnitudenya. Untuk yang U, 2 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 0 kuadrat. Ini 4, ditambah 4, 8, 2 per 2 ya? 2, 2 per 2. 2, 2 akar 2. Terus kita cari yang P, P itu 2, 1, 1. Ini 4, 1 tambah 1, 6. P ini 6, 2 akar 2 dikali
6. Dan itu jadinya itu kok aneh ya? Bener tuh. Ini itu jadinya nanti 12 dan 3/12. Terus hmm, ini bisa kita ubah ya 3/2 per eh ya 2/3, 2/3. Ini kita kali ini 6 per 12 kali 3. Jadinya nanti kali 3. Ini 30 ya, 30 derajat. Jadi sudutnya 30 derajat. Terus yang kedua nyari proyeksi pi terhadap U. Pi. Proyeksi pi berarti pi-nya yang besar terhadap U, karena terhadap U berarti U-nya yang kecil. Nah, kalau kita ingat rumusnya tadi, rumus proyeksi itu tadi U dot V dibagi U magnitudo kuadrat dikali U. Nah, ini eh, biar gampang ingatnya, yang kecil ini dia itu di bawah jadinya. Yang kecil di bawah, dia di bawah kuadrat. Vektornya ini adalah vektor yang di bawah juga. Karena ini ntar jadi vektor unit. Vektor unit dari panjang yang dihasilkan dari sini. Karena ini bisa dihitung dari kayak gini misalnya. Ini U, eh ini V, ini U. Panjang dari sini ke sini itu kan, kalau kita tahu, kalau kita ingat trigonometri ya, ini panjang dari sini ke sini bisa dihitung dari V cos theta, ya kan? Panjang ini dari sini ke sini. Nah, sementara cos produk itu apa? Cos produk itu kan U dikali magnitude V dikali cos. Nah, kita punya kelebihan U. Nah, saya bisa bagi U-nya. Berarti jadinya ini dibagi. Nah, biar ketemu panjang dari sini ke sini. Tapi kan ini baru apa ya? Baru skalar ya, nggak ada arahnya sama sekali. Biar ada arahnya, kita eh, kita lihat rumus U-nya, rumus vektor U-nya. Vektor U-nya kita cari vektor unitnya. Karena dia ada arahnya kan. Kita kalikan sama vektor unitnya U. Tadi caranya gimana? Caranya kita vektor U kita bagi dengan magnitudenya. Jadi ini dikali. Jadi ini kuadrat. Jadinya V, ya ketemu rumus atas. Rumus yang ini yang di atas. Itu cara hafalnya. Pakai trigonometri. Oke, tadi kita ketemu dot produknya 6 ya. Terus U berapa tadi? U itu 2/2. 2/2. Berarti tadi kan 8 ya. Kuadratin kali vektor U. Vektor U-nya 220.
dua dua ini jadinya 6/8 dua kosong 3/4 dua dua kosong ini jadinya 3/2 3/2 kosong ya ini vektor proyeksinya temu terus komponen vektor yang ortogonal nah berarti proyeksi ortogonal berarti U jadi proyeksi ortogonal kan U dikurang vektor proyeksinya yang kecil itu U nya oh enggak. Oh berarti enggak ini kurang V kurang V jadinya V nya itu tadi 2,21 kalau nggak salah 211 kurang jadi ketemu hasilnya itu setengah 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 satu jadi ya tulisan gue jelek ya nah, ini untuk yang C ya. Nomor tiga udah oke. Kita lanjut dulu ke ruang vektor umum tadi ada pertanyaan untuk soal nomor 2 dan nomor 3 ada oke lanjut ya. Eh, ruang vektor umum jadi gini jadi eh, suatu suatu himpunan vektor suatu himpunan vektor V itu bisa dibilang ruang vektor kalau dia memenuhi 10 aksioma ini. Jadi misalnya ada ruang vektor V, isinya tuh vektor, vektor, vektor satu, vektor dua. Nah kalau vektor-vektornya ini, anggota vektor-vektornya ini memenuhi aksioma ini, disebut ruang vektor. Gitu. Ini tadi linear combination, kombinasi linear udah dijelasin tadi ya. Nah terus ada yang namanya span. Span itu apa? Span itu adalah eh, subruang atau ruang yang dibentuk dari kumpulan vektor-vektor. Kumpulan atau ruang vektor yang dibentuk dari vektor-vektor. Jadi kalau di sini contohnya ini misalnya vektor W1, W2 sampai WR ini dia span W. Artinya dia eh, me- membentuk ruang vektor W. Jadi kalau misalnya kita punya gini vektor apa ya? Vektor, misalnya 10 0 1 vektornya. Nah, kalau kita bisa lakukan eh eh, ruang vektor atau ya ruang vektor yang dihasilkan dari hasil kombinasi linear dari vektor-vektor ini, vektor-vektor ini, itu namanya span dari vektor-vektor ini. Gitu. Oke, kira begitu. Jadi kalau udah bingung tanya aja. Nah, jadi misalnya kita punya himpunan vektor A nih. Kita punya matriks A. Eh, kita punya himpunan vektor. Nah, himpunan vektor ini kan akhirnya jadi matriks. Jadi matriksnya itu dibentuk dari kolom-kolom. Eh, vektor itu dibentuk dari kolom-kolom matriks A. Nah, kalau vektor-vektornya ini independen, linearly independen,
dia span, span ruang. Tapi kalau dia enggak span. Nah, cara tahunya gimana? Cara tahunya adalah kita lihat eh, kombinasi linear dari vektor-vektor ini yang menghasilkan nol itu skalarnya tuh harus nol juga. Jadi misalnya kita punya vektor-vektor nih, satu, vektor dua. Nah ini vektor-vektor yang vektor gabungan ini yang bisa menghasilkan vektor nol itu besar skalar yang mengalinya ini itu harus nol. Jadi sama aja kayak dia. Nggak ada apa, nggak ada eh, bukan eh, bukan kelipatan satu sama lain gitu. Nah terus bisa juga tentuin dari determinan. Kalau misalnya determinan matriks yang dibentuk A-nya itu tidak nol, berarti vektornya span. Nah, ini untuk linearly independent. Ini contoh linear independent. Jadi matriks V1 dan V2. Matriks kok. Vektor. Vektor V2 ini dia kelipatan dari V1. Karena arahnya sama kan. Arahnya sama. Beda magnitudenya aja, berarti dia kelipatannya. Berarti ini linearly independent. Karena vektor V bisa disusun dari vektor satu, vektor I. Vektor satu. Vektor 2, vektor satu bisa disusun dari vektor 2. Gitu. Nah, kalau ini linearly dependent karena kalau ini linearly independent karena dia nggak bisa disusun dari kelipatan satu sama lain. Arahnya beda. Nah, kalau ada himpunan vektor di suatu ruang gitu, himpunan vektor S, dan himpunan vektor itu span. Span maksudnya dia tadi bisa membentuk seluruh vektor-vektor yang ada di ruang V tadi. Terus dia independent linear independent. Berarti dia membentuk basis karena dia bisa lihat karena dia eh, semua bentuk kombinasi linearnya itu bisa membentuk semua vektor yang ada di ruang vektor yang dia tinggali gitu. Kayak misalnya tadi kita punya satu nol nol satu. Nah ini kan kalau kita kali berapa aja kita bisa nemu vektor macam-macam ya vektor di mana aja selama itu ada di eh, dimensi dua ya kan. Ini berarti vektor ini dia basis karena dia span dan linear independent. Nah sekarang ke basis. Hmm, jadi suatu ruang vektor ini misalnya punya basis. Basisnya ini. Terus ada basis baru yang ini. Misalnya kita pengen ngubah satu basis ke basis lainnya. Nah, caranya gimana? Misalnya kita pengen ngubah dari basis B aksen. Basis B aksen itu ini. Ke basis B. Caranya gimana? Caranya kita nyatakan faktor basis yang yang lama dalam faktor basis yang baru. Nah, terus kita susun jadi matriks. Kita susun jadi kolom-kolom untuk matriks. Ini untuk lebih jelasnya, ini misalnya ada contoh ya. Satu, nol, nol. Harusnya di itu ada soalnya. Enggak, berarti saya nyatakan eh, U dalam bentuk U aksen. Kita nyatakan U aksen dalam bentuk B. Jadi aksen itu U1.
satu ditambah U2. Ini dikali suatu skalarnya. Hmm, ini di sini aja deh. Untuk U6. Jadi ya ini yang lama bisa dinyatakan dengan yang baru. Yang barunya ini yang ini. Jadi yang lama tuh misalnya ini. Ini satu satu. Ini kan U1 aksen. Satu skalar kali ini U1 ditambah ini U2. Nah, kita mau nyari C1 sama C2-nya. Nanti ini jadi penyusun matriksnya. Ini kita hitung aja. Jadi C1, nah, nah C1, ini mesti dibentuk jadi matriks. Hmm, ya, matriks koefisien. Nah, ini bisa kita selesaiin pakai UB. Ini augmented matriksnya ini langsung ketemu ya. Jadinya C2, C2. C2 sama dengan 1, C1 sama dengan 1. Ketemu. Untuk awalnya. Itu. Terus yang kedua, faktor yang kedua nih, yang ini 21, 21, C1, 0, C2, ya ntar ketemu. Nanti C1, C2-nya, C1-nya itu 2, C2-nya itu 1. Nah, ini matriks yang mengubah dari basis B aksen ke B. Ini misalnya matriks basis B aksen ini basis B. Jadi ini namanya matriks transfer matriks. Oke. Bisa juga caranya dicari dengan begini, mirip nyari inverse ya. Jadi basis yang baru di sebelah kiri, basis lama sebelah kanan, terus kita row operation sampai sebelah kirinya itu jadi eh, eh, apa sih namanya identitas. Nah, nanti matriks sebelah kanan itu adalah matriks transisi, bukan transfer, transisi. Tuh. Tuh. Nah, ya kan? Oh beda. Ya, kalian itu. Oh, enggak. Ini kan untuk B aksen ke B. Ini untuk B ke B aksen. Oke. Nah, di ruang faktor itu ada yang namanya row space, column space, sama null space. Bedanya apa? Row space itu adalah ruang vektor yang dibentuk dari
baris-baris vektor-vektor baris dari matriks suatu matriks. Matriks satu potong satu. Nah, matriks yang dibentuk sama baris-barisnya ini, sama vektor-vektor baris. Kalau ini kita bentuk jadi vektor, itu namanya matriks apa ruang 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 vektor yang dibentuk itu namanya ruang row row space. Ininya kalau kolom namanya kolom space. Nah, terus kalau misalnya matriks ini untuk menyelesaikan eh samaan homogen, homogen, eh ruang solusinya itu namanya adalah null space. Nah, misalnya kita mau nyari matriks itu, eh, karena dia ini kita mau nyari ini, nah, ini untuk matriks augmentednya jadinya sama aja ya, sama aja. Nah, nah, ini bisa kita selesaiin pakai OBE, eh baris dua, tiga kali baris satu, jadinya satu dua tiga, nol semua ya jadinya ya, satu delapan. Nanti kita ubah, kita tuker satu delapan nol nol nol. Terus R2 R2 dikurang faktor satu, satu dua tiga nol, min satu, min empat. Ini kita kali min satu. Nah, ini misalnya kita terusin, kita hilangin ininya, duanya jadi nol. Jadi kita apa? Dikurang 2R2 ya. Jadinya 0, 4, 0, 0, 0, 1, 0, minus 2. Ya kan? Nah, oke. Berarti ini Y ditambah Z sama dengan 0, X ditambah eh, X minus 2 Z sama dengan 0. Kita set misalnya Z-nya itu sama dengan parameter misalnya S, T misalnya, T. Jadinya Y ditambah T sama dengan 0, Y sama dengan min T. Nah, terus kita masuk. Terus ini 2 T X sama dengan 2T. Nah, di solusinya ketemu. Solusinya itu 2T minus T, T. Kalau kita T-nya kita keluarin, jadinya 2 minus 1, 1.
ini ini namanya basis dari null space. Ini basis null space-nya. Nah, ini basis null space-nya. Terus kita lihat matriks yang ini, terus ininya, dia ada dua leading satu. Nah, dua leading satu ini namanya berarti dia punya dua ranknya dua, ranknya dua. Nah, terus kita mau nyari basis, misalnya kita mau basis row space. Nah, kita lihat leading satu dan leading dua di mana. Berarti ini basis satu, ini basis duanya, itu row space-nya. Nah, kalau untuk column space, kita lihat di mana yang ada leadingnya, di sini dan sini. Tapi bedanya basis column space-nya itu basis itu adalah matriks awalnya. Jadi ini kan di sini. Berarti basis column space itu 1, 3, 4. Kamu lihat dari sini. Terus satunya lagi di sini. Berarti basis satunya lagi adalah 2, 6, 7. Nah, tuh. Ini basis column space namanya. Nah, eh, jumlah basis dari null space ini namanya nullitas, nullity. Nah, rank, jumlah rank. Tadi kan ranknya 2 ya. Rank ditambah nullity sama dengan jumlah kolom. Nullity-nya kan satu, satu ya. Ranknya 2. Berarti kolomnya 3. Tuh. Nah, ini untuk kolom space dan kawan-kawan. Ada pertanyaan? Sebenarnya katanya udah, berarti kita bahas soal aja. Ini soal nomor 4. Diketahui ini, ini, terus operasinya itu begini-begini. Periksa apakah berlaku K, U tambah V, K, U, V untuk sembarang skala K. Kita lihat. Misalnya KU. Nah, kalau kita jabarin, dia jadinya ya kan penjumlahan vektor itu. Jadinya hmm, kalau kita lihat dari sini, dia jadinya nah, sekarang kita cek untuk ini. Bentar. Ini jadinya
karena sesuai definisi di atas ya. Jadi kalau dijumlahin bisa bisa ya. Nah, ini kayaknya bisa dikeluarin. Kok hilang tuh? Nah, ini kayaknya bisa kita keluarin. Nah, artinya sama ya. Sama. Terbukti berarti. Bilang. Berarti, tahu, tahu. Berarti jawabannya berlaku. Terbukti. Nah, sekarang yang soal yang B. Yang B itu bukan bahwa pasangan nol, bukan yang melakukan pasangan nol. Oke. Nah, kita harus ini dulu definisi vektor nol. Vektor nol itu gimana? Jadi, misalnya vektor nol ditambah satu vektor U. Itu hasilnya vektor U lagi. Atau vektor U tambah vektor nol. Hasil U juga. Nah, kita disuruh apa? Tunjukkan pasangan bukan vektor nol. Nah, kita periksa dulu. 0,0 ditambah U1 tambah U2. Hasilnya berapa? Hasilnya U. Sesuai definisi penjumlahannya tadi ya. U1 tambah 0. U2 tambah 0 dikurang 1. U1, koma U2 minus 1. Nah, ini nggak sama kayak U. Berarti hmm, 0,0 ini bukan vektor 0. Oke. Terus berapa lagi soalnya? Nah, soal yang C. Oh ya, yang vektor 0 ini didapat dari aksioma ini ya. Aksioma hubungan vektor umum. Mana? Nih, zero vektor. Nih, aksioma keempat. Nah, soal C-nya itu bukan vektor 0 demikian hingga aksioma 4 terpenuhi. Disuruh nyari vektor 0-nya. Oke, nih, kita cek satu-satu. Misalnya dia apa ya? Pi. Jangan pi deh, bingung. X1, X2.
Ini kita pakai definisi penjumlahan tadi di atas. Ini jadinya X1 ditambah U1, koma X2 ditambah U2 kurang 1, koma U2. Nah, ini kita lihat X1 tambah U1, atau X1 tambah U1 sama dengan U1. Ini X1 dengan 0. X2 tambah U2 ini 1 dengan U2. X2 sama dengan 1. Nah, jadinya vektor nolnya 0, 1. Ini, ini ketemu vektor nolnya. Jawabannya. Terus yang D, tunjukkan bahwa sumber vektor U terdapat. Oke, U dengan vektor nol. Nah, tapi kita cari X. Kalian aja U-nya itu yang kita nggak tahu X dikurang eh belah minus ya minus X1. Kita pakai definisi tadi tambah 1 X2 ditambah minus minus X2 dikurang 1 dengan 0,1. X1 ditambah, ya ini benar 0 ya. Mau gini dong. Salah, salah, sorry, 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 sorry. Yang ditanya apa sih? Kita cari, oh ini, minus, berarti jangan dulunya. Ini U biasa. Paralel. Enggak, ini masukin. Yuk, kenapa? Oh, paralel aja. Ada pertanyaan? Oh, kira mau keluar. Agak jauh. Di lampu nyala nggak teman-teman. Oh, Ini kita di sini U1 dikurang X1 sama dengan 0. Jadi X-nya U1. Dari sini, yang keduanya U2 dikurang X2 dengan 1. Ini 2, 2X2. Eh, salah satu. Ini U2. X sama dengan U2 dikurang 2. Jadi minus U itu sama dengan U1, U2 minus 2. Oke, ketemu ya. Terus yang E, apakah V merupakan ruang vektor? Nah, ini kita bisa, caranya kita cek apakah memenuhi untuk semua aksioma. Hmm, ini kembali.
U. Nah, iya berarti U satu tambah satu U dua tambah satu. Kalau dibalik nggak ngaruh ya kalau dibalik ya harusnya jadinya dia V satu tambah U satu V dua U dua ya sama aja ya ini sama aja jadi aksioma satu terpenuhi mana itu terpenuhi aksioma satu enggak aksioma satu udah terpenuhi ya karena emang ini aksioma dua terus aksioma tiga ini jadinya berapa? V2 V2 kurang satu ini bisa kita putar jadi kan dia mau dicek apakah dia asosiatif ya. Ini bisa kita putar jadinya ini sama aja kalau kita masukin ya coba kita tes ya ini sama aja ini maksimal berapa aksioma 3 nah aksioma 4 5 tadi kan udah dicari ya ini dicari kalau kita nyari aksioma 6 ini bener ya kan kalau kita kalikan dia bakal tetap ada di V jadi nggak berubah jadi misalnya oh, tadi yang atas kan nah, dia bakal nggak berubah kan tetap di V jadi maksimal 4 ekonomi ini apa dihapus oh 4 6 nah sekarang 7 kalau 7 kita lihat dari 7 kan gini ya 7 kalau kita lihat dari soal nomor satu sebenarnya nggak berlaku sama kan 7 ya berarti berlaku sekarang nomor 8 Oh,
Oh, kocak. Ini. Ini untuk tadi ya. KU tambah MO. Ini kita jumlahin jadinya KU ditambah MO 1, U1, U2, tambah U2, nah, 1. Nah, ini nggak sama kan? Berarti tidak memenuhi TM. Aksioma 8 tidak terpenuhi. Nah, karena salah satunya tidak terpenuhi, berarti P bukan ruang vektor. Oke, ya, oke. Mungkin Kian nih, ada pertanyaan? Gua tunggu sampai belum jam 3. Gue tunggu sampai 3:01 deh. Halo. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya. Jadi gua balikin aja ke Jafar. Thank you. Oke, terima kasih banyak Bang. Terima kasih Bang Budi atas materi yang diberikan. Nah, sebelum kita akhiri, kami ingatkan kembali untuk semua mahasiswa yang hadir asistensi hari ini untuk mengisi absensi yang ada pada kolom chat. Selain itu, diingatkan pula teman-teman bahwa diktat 2025 dan tahun-tahun sebelumnya itu dapat diakses di website Akpro. Bisa dilihat di kolom chat ataupun ada di Instagram teman-teman. Dan selain itu, rekan asistensi juga dapat ditonton kembali di channel YouTube Akpro, yaitu Akademis dan Keprofesian IME 2025. Langsung aja dicari teman-teman. Terima kasih kepada pemberi materi, yaitu Bang Budi, atas waktu dan ilmu yang diberikan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mengikuti asistensi pada hari ini. Untuk menutup sesi kali ini, mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua dan semangat jalanin UTS-nya. Semoga dilancarkan dan good luck teman-teman. Oke, boleh meninggalkan Zoom meeting ya. Terima kasih.